Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Takwin, kelompok 2, Angkatan 2, CPNS 2022, asal instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan. Di sini saya memperkenalkan teori harmonis dari berakhlak. Harmonis. Poin pertama adalah keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Apa saja poinnya? Baik, mari kita lihat. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Ada beberapa poin dari keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia, yakni kesenian, religi, sistem ekonomi, bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, dan sistem teknologi. Lalu, mengapa pentingnya membangun rasa nasionalisme dan persatuan bangsa? Berdasarkan sejarah, seperti contoh yang saya ambil itu adalah sejarah pergerakan pembentukan Budi Utomo, di mana untuk mempersatukan mahasiswa yang berada di luar negeri atau yang sedang berkuliah di Belanda itu memiliki kepedulian yang sama atas meraih kemerdekaan di Indonesia. Maka berdasarkan dari sejarah tersebut, para mahasiswa bertujuan yang sama, yaitu adalah persatuan. Lalu pada poin kedua adalah konsep dan teori nasionalisme kebangsaan. Ada 4 konsep dan teori nasionalisme kebangsaan. Modernis, primordialis, perennialis, dan etno. Perspektif modernis melihat bahwa bangsa merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi seperti dicontohkan dalam negara birokratis. Ekonomi industri seperti dicontohkan dalam negara birokratis, ekonomi industri dan konsep sekuler tentang otonomi manusia. Perspektif modernis memandang dunia pramodern berupa formasia politik yang heterogen, seperti kerajaan, negara, kota, teritori teokrasi dilegitimasikan oleh prinsip dinasti. Agama ditandai keragaman bahasa, budaya, batas teritorial yang cair dan terpenggal. Stratifikasi sosial dan regional menjadi lenyap dengan hadirnya negara bangsa. Yang kedua adalah aliran primordialis dengan tokohnya Clifford Geertz tahun 1963 melihat bahwa bangsa merupakan sebuah pemberian historis yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa kini. Yang berikutnya adalah aliran perspektif perennialis dengan tokohnya Adrian Hastings tahun 1997 melihat bahwa bangsa bisa ditemukan di berbagai zaman sebelum periode modern. Dengan demikian, dalam perspektif primordialis dan perspektif modernis, bangsa modern bukanlah sesuatu yang baru karena dia muncul sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Dan yang terakhir adalah aliran etnosimbolis seperti yang ditunjukkan dalam karya John Armstrong tahun 1982 dan Anthony Smith tahun 1986. Aliran ini mencoba menggabungkan ketiga pendekatan tersebut. Aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam jangka panjang. Dari perspektif primordialis, etnosimbolis melihat bahwa perlunya memperhitungkan kekuatan efektif yang berjangka panjang. Lalu ada potensi dan tantangan dari keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat yang antara lain berupa dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, memperkaya kebudayaan nasional sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia, dan yang terakhir adalah membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Lalu, apa saja tantangan yang harus kita pecahkan? Tantangannya adalah sebagai berikut. Seperti tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial yang tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran atas norma yang tidak tegas atau lemah, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku, terjadi proses disosiatif yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial dan pertentangan, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Stereotip terhadap suatu kelompok yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik, seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan lain sebagainya. Lalu pada poin berikutnya adalah sikap ASN. Bagaimana sikap sebagai ASN?
Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi, pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, ASN dituntut dapat mengatasi permasalahan keberagaman, bahkan menjadi unsur perekat bangsa dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya mengapa peran dan upaya selalu mewujudkan situasi dan kondisi yang harmonis dalam lingkungan bekerja ASN dan kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Poin berikutnya adalah bagaimana cara mewujudkan suasana yang harmonis. Pengertian. Dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani yaitu harmonia, berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmoni. Salah satu kata kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas. Hubungan internal dan kinerja secara keseluruhan. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Poin kedua adalah etika publik. Etika publik ASN. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Sumber kode etik ASN antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, di mana ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakannya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dan pada poin perilaku ASN, penerapan sikap beretika dan berperilaku yang menunjukkan ciri-ciri sikap harmonis tidak hanya saja berlaku untuk sesama ASN di lingkungan kerja, namun juga berlaku bagi stakeholders eksternal. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, keterbukaan terhadap perbedaan. Perubahan mindset sangat diperlukan dalam harmonisasi, seperti berubah dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peran, dari jabatan publik menjadi amanah. Peran ASN membangun budaya harmonis tempat kerja yang harmonis sangat penting dalam suatu organisasi. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif juga berdampak bagi berbagai bentuk organisasi. Oleh karena itu, peran ASN sangat dibutuhkan untuk membangun sikap harmonis dalam bekerja. Seperti contoh sikap harmonis berikut ini, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dimulai dari diri kita sendiri untuk negeri dan ikhlas melayani. Bangga melayani bangsa. Demikianlah pemaparan dari saya tentang harmonis dari core values berakhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.